Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku. Hari ini kita akan kuliah tentang Sistem Kesehatan Nasional. Baik, ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah tentang pengertian dari Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, di sini ada beberapa keyword, yaitu sistem kesehatan nasional adalah pengelola kesehatan semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Nah, pengelolaan kesehatan itu seperti apa sih? Pengelolaan kesehatan adalah suatu proses atau cara untuk mencapai tujuan dari pembangunan kesehatan melalui berbagai pengelolaan, yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, ketersediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, manajemen informasi, regulasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, pengelolaan kesehatan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dengan upaya kesehatan, penelitian pengembangan, pembiayaan, sumber daya manusia, farmasi, alat kesehatan, makanan, manajemen informasi dan regulasi, serta pemberdayaan kesehatan. Kemudian pembangunan kesehatan adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya masyarakat yang produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi, di sini pembangunan kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat sehingga mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif baik secara ekonomi maupun sosial. Nah, hukum dari sistem kesehatan ini ada dua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ada beberapa landasan yang ingin dicapai di sini. Jadi landasan dari sistem kesehatan nasional itu ada beberapa, yaitu landasan ideal itu adalah lambang negara Indonesia yaitu Pancasila. Jadi semua yang diselenggarakan dalam negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian landasan berikutnya adalah landasan konstitusional. Ada beberapa landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan beberapa pasal di dalamnya yang mendukung landasan konstitusional pelaksanaan sistem kesehatan nasional, yaitu pasal 28A yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dari kehidupannya. Pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 28H ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat 1 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 3 itu menyebutkan bahwa negara akan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian landasan operasional meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sistem kesehatan nasional dan juga pembangunan kesehatan. Prinsip dasar dari pelaksanaan sistem kesehatan nasional adalah dilaksanakan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga oleh masyarakat. Jadi semua komponen dari negara harus berperan aktif dalam pelaksanaan sistem kesehatan nasional. Kemudian sistem kesehatan nasional ini harus dilaksanakan secara keberlanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan demi menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Dan pelaksanaan dari sistem kesehatan nasional ini sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan 2 itu berdasarkan pada standar, persyaratan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tujuan dari pelaksanaan sistem kesehatan nasional adalah untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk seluruh komponen bangsa, baik itu pemerintah daerah ataupun masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, dan juga lembaga baik itu swasta yang secara sinergi berhasil guna dan berdaya guna sehingga dia akan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian kedudukan dari sistem kesehatan nasional itu secara suprasistem, sistem kesehatan nasional itu adalah suatu sistem ketahanan nasional. Nah, sistem kesehatan bersama berbagai sistem nasional lainnya ini akan diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, dalam kaitan ini berarti undang-undang yang terkait dengan kesehatan merupakan kewajiban atau kebijakan yang strategis dalam pembangunan kesehatan. Nah, kemudian kedudukan dari sistem kesehatan nasional dalam sistem nasional lainnya itu terwujudnya keadaan sehat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari sektor terkait lainnya. Nah, dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sistem kesehatan nasional itu perlu menjadi acuan bagi sektor lain. Nah, juga dalam pembangunan nasional, sistem kesehatan ini dapat bersinergi secara dinamis dengan berbagai sistem kesehatan nasional lainnya, seperti sistem pendidikan nasional, sistem perekonomian nasional, sistem ketahanan pangan nasional, sistem pertahanan dan keamanan nasional, dan juga sistem nasional lainnya. Dan pelaksanaan pembangunan nasional ini harus berwawasan kesehatan dengan mengikut sertakan semua sektor kesehatan
sehingga akan dapat berdampak pada pembangunan kesehatan yang tidak merugikan derajat kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, kedudukan dari sistem kesehatan nasional itu terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah itu dia adalah sebagai acuan dari penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Nah, kedudukan sistem kesehatan nasional ini terhadap berbagai sistem kemasyarakat termasuk swasta, dia sebagai acuan dalam pelaksanaan berbagai pembangunan nasional. Nah, beberapa subsistem dari sistem kesehatan nasional yaitu ada sistem upaya kesehatan. Subsistem upaya kesehatan ini adalah untuk dapat mencapai derajat kesehatan yang masyarakat secara setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan untuk menghimpun seluruh komponen bangsa Indonesia sebagai ketahanan nasional. Nah, upaya kesehatan ini akan dilaksanakan oleh pemerintah termasuk TNI Polri, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota atau masyarakat baik itu swasta melalui upaya peningkatan kesehatan dengan cara pencegahan penyakit, pengobatan, pemulihan kesehatan dan juga melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kemudian subsistem dari penelitian dan pengembangan kesehatan itu adalah untuk dapat mendapatkan dan mengisi kekosongan dan data kesehatan, baik itu kesehatan dasar maupun data kesehatan yang berbasis bukti, perlu dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan untuk menghimpun semua komponen dan sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, pengelolaan dari penelitian dan pengembangan kesehatan ini terbagi atas baik itu penelitian dan pengembangan biomedik, teknologi dasar kesehatan, teknologi terapan kesehatan, epidemiologi klinis, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan kesehatan. Nah, penelitian dan pengembangan kesehatan ini dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh pemerintah. Subsistem yang ketiga adalah pembiayaan kesehatan yang bersumber dari berbagai sumber, yaitu baik dari pemerintah pusat, daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan juga masyarakat itu sendiri. Nah, pembiayaan kesehatan yang adekuat, terintegrasi, stabil, dan juga berkesinambungan itu sangat berperan penting untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat itu merupakan barang publik atau public good yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan perseorangan, pembiayaannya bersifat privat kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin ataupun tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, pembiayaan pelayanan kesehatan perseorangan dilaksanakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan dengan sistematika asuransi sosial yang pada waktunya diharapkan akan mencapai universal health coverage sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Nah, subsistem yang keempat adalah tentang sumber daya manusia kesehatan. Sebagai pelaksana upaya kesehatan, maka diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi baik dari jumlah, jenis, dan juga kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata sesuai ketentuan kebutuhan pembangunan nasional. Nah, sumber daya kesehatan sumber daya manusia kesehatan itu termasuk kelompok
tenaga kesehatan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki. Berbagai tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, lingkungan, gizi, keterapian fisik, medis, kemudian tenaga kesehatan yang lainnya, di antaranya termasuk peneliti kesehatan. Nah, sistem kesehatan nasional akan memberikan fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan guna menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan ini akan meliputi baik dari perencanaan, kebutuhan, dan program sumber daya manusia yang diperlukan, dan juga pengadaan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan termasuk peningkatan kesejahteraannya dan pembinaan serta pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Yang kelima, tentang kesediaan dari farmasi, kemudian alat kesehatan, dan juga makanan. Nah, di sini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin aspek keamanan, khasiat, manfaat, serta mutu kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan alat makanan yang beredar, ketersediaan, pemerataan, dan juga keterjangkauan obat, termasuk obat esensial, perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional, serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Pada subsistem manajemen dan informasi regulasi kesehatan akan digerakkan untuk membangun kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Itu diperlukan manajemen kesehatan. Nah, peran dari manajemen kesehatan adalah melakukan koordinasi, integrasi, regulasi, sinkronisasi, harmonisasi berbagai sistem kesehatan nasional agar efektif, efisien, dan transparan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Nah, dalam kaitannya dengan ini, peran dari sistem kesehatan nasional ini sangat penting dari segi pengadaan data, informasi, teknologi komunikasi untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan lainnya yang kegiatannya dapat dikelompokkan menjadi pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan sistem informasi, dukungan sumber daya, dan juga pengembangan peningkatan sistem informasi kesehatan. Subsistem dari pemberdayaan masyarakat, bahwa sistem kesehatan nasional itu akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan perorangan, keluarga, dan juga masyarakat. Masyarakat termasuk swasta bukan semata-mata sebagai sasaran pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subjek atau penyelenggara dan juga pelaku pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sangatlah penting agar masyarakat termasuk swasta dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Nah, dalam pemberdayaan perseorangan, keluarga, dan masyarakat itu pula akan meliputi suatu upaya peningkatan kesehatan lingkungan yang sehat oleh masyarakat itu sendiri dan juga upaya peningkatan kepedulian sosial dan lingkungan sekitarnya. Nah, upaya pemberdayaan perseorangan, keluarga, dan masyarakat ini akan berhasil pada hakikatnya apabila kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi. Nah, pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan pada hakikatnya merupakan fokus dari pembangunan kesehatan.
Nah, kemudian berikutnya adalah tentang penyelenggaraan kesehatan. Jadi penyelenggaraan sistem kesehatan nasional itu membutuhkan keterkaitan antar unsur-unsur dari sistem kesehatan nasional. Nah, sehingga sumber-sumber dari kesehatan nasional ini sebagai suatu tatanan hubungan yang efektif dan juga keterkaitan yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama dibagi tentang pengelolaan. Nah, di sini berarti ada suatu proses pengelolaan baik itu dari perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan juga evaluasi dari pelaksanaan sistem kesehatan nasional. Nah, kemudian juga ada nilai-nilai yang harus dianut dalam penyelenggaraan dari sistem kesehatan nasional ini. Baik itu dari sistemnya harus pro rakyat, kemudian harus inklusif, terus harus inklusif, responsif, efektif dan bersih. Nah, kemudian prosesnya harus seperti apa? Prosesnya harus berjenjang dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Dan dia harus bisa menjamin komitmen global sesuai dengan peningkatan kesehatan di tingkat global. Kemudian komponen yang berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional harus ikut dikaitkan di dalam pembangunan kesehatan. Nah, sumbernya didapatkan daftar pustaka dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Baik, sekian penjelasan materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di jam diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.